Pemirsa, tim khusus Polri dan Komnas HAM mendatangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan dan di Magelang, Jawa Tengah. Mereka mendalami hasil pemeriksaan terkait tewasnya Brigadir Yosua di rumah itu. Tim khusus bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendatangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Kedatangan ini untuk menyelidiki hasil pemeriksaan terhadap tersangka Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Jumat lalu. Saat itu, kepada Komnas HAM, Sambo mengaku menjadi dalang pembunuhan dan merusak barang bukti di rumah dinasnya yang menjadi lokasi tewasnya Brigadir Joshua. Tak hanya itu, Sambo juga mengonfirmasi tentang adanya ancaman terkait peristiwa di Magelang dalam percakapan antara Brigadir Joshua dan kekasihnya. Soal apa yang terjadi di Magelang, yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik, dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Sebelumnya Polri juga mengungkap alasan Irjen Verdi Sambo membunuh ajudannya Brigadir Joshua Huta Barat. Kepada penyidik, Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya Putri Chandrawati di Magelang melukai harkat dan martabatnya. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Verdi Sambo tersebut. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Tim khusus bentukan Polri juga mendatangi rumah dinas Sambo yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Polri akan menggali informasi dan mengumpulkan barang bukti di Magelang sebelum tewasnya Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendatangi rumah Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Rumah itu diduga jadi lokasi atas klaim Verdi Sambo terkait tindakan tidak menyenangkan Brigadir Yosua. Dalam pengakuannya, Verdi Sambo menyatakan awal mula terjadinya kasus pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati oleh Brigadir Joshua di Magelang, Jawa Tengah. Dari pengakuan Sambo tersebut, tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua mendatangi rumah Sambo di Magelang untuk menyelidiki secara kronologis soal klaim Verdi Sambo atas tindakan tidak menyenangkan Brigadir Joshua. Perumahan yang berada di wilayah Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah ini pun dijaga oleh petugas keamanan perumahan. Namun menurut Ketua RT setempat, rumah yang diduga kediaman Verdi Sambo ini dulunya ditempati mantan Kapolri Idam Aziz. Ditanya gitu. Saya tidak tahu Mas masalah itu. Saya kalau itu rumahnya Pak Sambo saya tidak tahu kok. Cuma tahu-tahu Lidah Sinambung tahu toh? Lidah Sinambung dari anunya itu. Kalau itu rumahnya Pak Sambo itu saya setelah ada kejadian ini. Dulu rumahnya siapa? Itu setahu saya rumahnya Pak Idam Aziz. Tahun berapa Pak? Wah, masalah tahun saya lupa. Tapi miliknya Pak Idam Aziz setahu saya. Mantan Kapolri. Mantan Kapolri. Hingga kini kasus tewasnya Brigadir Joshua masih bergulir. Pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Yosua menyeret banyak pihak. 36 anggota Polri diduga melanggar kode etik dan terlibat dalam sandiwara Verdi Sambo.
...36 polisi dinilai tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga terlibat menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan kasus. Dari jumlah itu sebanyak 16 diantaranya mendapat sanksi kurungan atau penempatan khusus, 6 diantaranya ditempatkan di Makobrimob. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali, Karo Provos Divisi Propam Polri, Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Susanto, Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, dan AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya. Puluhan personel polisi yang terseret sandiwara Sambo tak hanya terancam sanksi etik, namun juga sanksi pidana. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim. Jadi sore hari ini ya. Sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Untuk update lebih lanjut, dari Itsus tetap masih melakukan berbagai macam pemeriksaan para saksi-saksi ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Apabila diketemukan pelanggaran pidana yang nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum. Sebelumnya dalam konferensi pers penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, Polri mengakui pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua sempat terhambat karena pelaksanaan olah TKP yang tidak profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemunculan seorang wanita yang mengaku Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo ke publik, sempat jadi pertanyaan banyak pihak. Wanita yang hadir ke Makobrimob saat itu dinilai tidak mirip dengan Putri Chandrawati. Seorang wanita yang mengaku istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, datang ke Makobrimob pada 7 Agustus lalu. Ia datang dengan baju batik dan masker putih untuk menjenguk suaminya. Sejumlah pernyataan pun disampaikan wanita ini. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Namun sejumlah pihak justru meragukan wanita tersebut adalah Putri Chandrawati. Wajahnya dinilai justru lebih mirip dengan pengacara Putri, yaitu Sarmauli Simbangunsong. Warganet pun berspekulasi sosok wanita yang datang adalah sang pengacara untuk memerankan Putri Chandrawati. Hal ini tak mengherankan karena sosok wanita tersebut sama sekali tidak mirip dengan sosok Putri yang selama ini beredar di pemberitaan maupun media sosial. Spekulasi ini semakin liar saat pengacara Brigadir J menyebut kedatangan Putri yang tidak didampingi oleh pengawal terkesan janggal. AKP Rita Yuliana mengaku akan memberikan klarifikasi atas isu kedekatannya dengan Verdi Sambo. Sementara itu, istri Brigjen Hendra Kurniawan berkicau di media sosial soal suaminya yang jadi korban rekayasa Sambo. Nama AKP Rita Yuliana menjadi viral karena terseret kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. AKP Rita Yuliana diduga punya hubungan khusus dengan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Namun Rita tak tinggal diam. Ia membantah kabar miring yang kencang berhembus. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya di Instagram, Rita mengaku akan segera mengklarifikasi isu ini. AKP Rita kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa kabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini hanya isapan jempol belaka.
Getah kasus Sambo rupanya melekat juga pada 36 polisi. Ke-36 polisi ini diduga melanggar kode etik karena dianggap turut membantu Sambo mengaburkan barang bukti dan merekayasa cerita pembunuhan. Termasuk salah satunya Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan. Di sisi lain, Seli Syah, istri Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Nonaktif, Brigjen Hendra Kurniawan angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, ia menyebut suaminya hanya korban dari rekayasa yang dibuat Ferdi Sambo. Seli membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Brigjen Hendra bersama sejumlah anggota polisi lainnya merasa dirugikan atas kasus ini. Seli mengaku siap membeberkan skenario Ferdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, LPSK pernah menolak amplop pemberian dari staf tersangka Irjen Pol Ferdi Sambo. LPSK menilai amplop itu ditolak karena tidak berkaitan dengan berkas perlindungan yang diberikan LPSK. Peristiwa penolakan amplop dialami oleh petugas LPSK saat bertemu dengan tersangka Irjen Pol Ferdi Sambo di kantor Divisi Propam Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13 Juli lalu. Salah satu petugas LPSK yang menunggu kedatangan Barada Eliezer usai memintai keterangan Sambo mengaku telah didatangi staf Sambo untuk memberikan 2 amplop coklat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua LPSK mengatakan staf Sambo menuturkan sebuah kode kepada petugas LPSK. Staf dari Pak Kadif Propam yang menyampaikan map isi 2 amplop dan itu langsung ditolak oleh staf kami. Ini titipan dari Bapak, ya kan? Artinya menurut kami kan bukan berkas atau dokumen terkait dengan permohonan. Diketahui, istri Sambo, Putri Chandrawati, mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022 atau 6 hari pasca pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Diduga, kedua amplop coklat diberikan pihak Sambo agar memuluskan istrinya Putri Chandrawati untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun, LPSK menyatakan tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri Sambo karena Polri telah menghentikan penyidikan laporan dugaan pelecehannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.